Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Tidak lupa sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita senantiasa mendapatkan syafaatul ujma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, sebelum imam ataupun khotib naik mimbar, ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait laporan keuangan DKM Aliklas. Tapi sebelum itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik jasmani ataupun rohani. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan untuk melaksanakan apa yang diperintahnya dan menjauhi apa yang dilarangnya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan apa yang diperintahnya. Barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan keluarga kita, saudara kita, kaum muslimin wal muslimat yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan yang masih di perjalanan menuju Masjid Al-Ikhlas ini, mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan terakhir kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita ada dalam ijabahnya Allah Subhanahu wa taala. Selalu kali ijabah ya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, laporan keuangan mingguan nomor 3 tanggal 15 Januari tahun 2021. Penerimaan saldo kas minggu sebelumnya yaitu sebesar Rp8.605.720. Kemudian penerimaan dari Kenceleng Jumat pada tanggal 8 Januari 2021 yaitu sebesar Rp2.205.000, sehingga total penerimaan yaitu sebesar Rp10.810.720. Kemudian pengeluaran, total pengeluaran yaitu sebesar Rp150.000. Saldo kas operasional DKM Aliklas sampai dengan minggu ini
yaitu sebesar Rp10.660.720. Kemudian kas Baitul Mal, saldo kas Baitul Mal sampai dengan minggu ini yaitu sebesar Rp3.451.000. Sehingga total posisi kas DKM Aliklas sampai dengan minggu ini yaitu sebesar Rp14.111.720. Kemudian pengajian rutin yang dilaksanakan di Masjid Aliklas ini, pertama ada kajian rutin malam Ahad, kajian umum bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Diswandi setiap Sabtu ba'da maghrib. Kemudian ada pengajian rutin malam Senin, kajian tahsinul Quran bersama Ustadz Dr. Andes Aib Saida MAG setiap minggu ba'da maghrib. Kemudian ada pengajian rutin malam Jumat Fikih 4 Madhab bersama Ustadz Cecep Jainal Arifin SPDI setiap Kamis ba'da Isya. Kemudian ada pengajian rutin malam Sabtu, kajian tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Jainal Mutakin MAG setiap Jumat ba'da Isya. Dan terakhir yaitu ada pengajian rutin khusus ibu-ibu, kajian umum setiap Jumat ba'da Asar. Kemudian pengumuman lain, waktu Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 12:02. Mohon kepada seluruh jamaah kiranya dapat menyesuaikan safnya sesuai tanda yang telah tersedia. Kemudian saat khotib menyampaikan khutbahnya tidak ada yang berbicara, kemudian anak-anak juga tidak ribut. Simaklah isi khutbah dengan sebaik-baiknya. Bagi jamaah yang membawa alat komunikasi ataupun handphone agar dimatikan ataupun disesuaikan. Yang bertindak sebagai imam dan khotib pada Jumat hari ini ialah Al-Ustadz Tatang Supendi SPDI. Kemudian muazin yang bertugas pada Jumat kali ini ialah Bapak Herlanu. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil ijadi wal imdad wa an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Al-ayah. Shadaqallahul adzim. Wallahu a'lam bimuradih. Alhamdulillah, puji dan syukur hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada pimpinan umat, pimpinan para anbiya, pimpinan para mursalin, akni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini khatib mengingatkan sekaligus mengajak, marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita miliki, apapun yang kita banggakan, tanpa didasari oleh ketakwaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan menjadi keberuntungan bagi kita. Maka bersyukur bagi kita dari Jumat ke Jumat, dari khutbah ke khutbah, kita senantiasa untuk diingatkan oleh khatib untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa dalam kehidupan yang terjadi di masyarakat, walaupun tidak semuanya tapi banyak terjadi, bahwa status sosial, status ekonomi menjadi pembeda di antara masyarakat, baik sikap, bahasa, ataupun yang lainnya. Seringkali kita berhadapan dengan orang yang lebih kaya, dengan orang yang mempunyai pangkat begitu takdim, menghormatnya luar biasa. Tapi bagi orang yang ada di bawah kita atau status sosial, apakah dia punya pangkat atau tidak, kadangkala di bawah kita biasa-biasa saja, bahkan meresponnya juga tidak begitu. Kalau mungkin ada pesan melalui WA ke HP kita, karena yang WA-nya orang biasa-biasa saja, tidak direspon, cuek begitu saja, padahal sudah ada panggilan berkali-kali. Tapi kalau orang penting yang menghubungi kita, responnya luar biasa. Itu tidak dipungkiri terjadi kadangkala di kalangan masyarakat. Padahal jelas di hadapan Allah adalah inna akramakum indallahi atqakum. Kalaulah tahu bahwa bagaimana kelebihan orang lain, yakin kita tidak akan pernah menyepelekan orang lain melihat dari status sosialnya, ekonomi ataupun lainnya.
Boleh jadi orang sekarang bangga dengan jabatan yang dia miliki, bahkan merasa dia mempunyai jabatan kadangkala disalahgunakan, memanfaatkan untuk mencari kekuasaan, memanfaatkan untuk mencari keuntungan, memanfaatkan untuk mengumpulkan dunia itu dengan jabatan. Tidak dipungkiri dengan mempunyai keturunan yang hebat luar biasa, bahkan membangga-banggakan orang lain, tidak bertanya juga, oh anak saya sekolah di anu, sekolah di anu, yang ini kerja di anu, yang ini kerja di anu. Kadangkala sombong. Padahal tunggu, lihat apa yang akan kita sombongkan, apa yang akan kita banggakan. Apakah Rasul mencontohkan atas keistimewaannya menjadikan dia sombong? Bahkan dalam hadis Imam Ahmad dan Wasahal Albani, Imam Albani mensahihkannya, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamah wala fakhra. Kata Rasul, saya sayyid. Beda as-sayyid dengan Rasul, as-sayyid dengan Allah. Itu kalau di dalam kitab Takrib As-Sarru fi Ghayatil Ikhtisar halaman 12 itu beda maknanya. Itu Rasul mengatakan, anak sayyidu waladi adama, saya pemimpin keturunan Nabi Adam yaumal qiyamah. Tapi apa kata Rasul? Wala fahro, aku tidak menjadikan sombong atas kepercayaan itu. Bahkan Rasul melanjutkan dalam redaksi hadis berikutnya adalah, ana awalu safin wa ana awalu musfa. Saya adalah orang yang pertama memberi syafaat di kala para nabi yang lain, para rasul yang lain tidak diberi amanah oleh Allah untuk memberi pertolongan kepada umat-umatnya, sekalipun daripada umat Nabi Adam. Bahkan umat diantara sekian bahwa Rasul adalah musfa, orang yang disyafaati, punya syafaat dan syafaatul udma. Maka daripada itu, lalu kesombongan apa yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan dalam kehidupan sehari-hari? Kadangkala melihat orang lain ada di bawah kita, kadangkala memandang sebelah mata. Jabatan apa yang lebih tinggi daripada jabatan yang Allah amanahkan kepada Rasul, tapi Rasul tidak sombong. Wala fakhrolahu, dan dia tidak membuat ujub. Lihat surat As-Su'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Yauma la yanfa'u, pada hari itu, hari pembalasan, la yanfa'u malun, harta yang kita kumpulkan, harta yang kita umpet-umpet, harta yang kita khawatirkan hilang dan habis, takut tidak makan, takut tidak sampai ke ahli waris, takut diketahui oleh orang lain, yang kita kumpulkan, yang kita banggakan, layan fau, tidak akan bermanfaat pada hari pembalasan itu. Wala banun, anak yang kita banggakan, yang kadang-kala disampaikan kepada orang lain atas prestasi dan kehebatannya. Kita lihat apa yang kita banggakan terhadap anak kita. Tatkala orang tua sakit, maaf pak, sedang sibuk, ini kerjaan sedang numpuk. Padahal kita membangga-banggakan, di dunia pun sudah terasa manfaatna loba anak, alasan sibuk kerja. Betapa teganya ngalongok kolot setahun sekali, padahal itu anak dibanggakan. Tapi bagaimana dengan orang tua? Sakit sedikit anaknya nengok. Lihat saja perasaan kita bagaimana terhadap anak. Tapi sebaliknya, tatkala anak itu sudah dewasa, berbagai macam alasan. Padahal tidak ada nomor 2 untuk orang tua, tetap nomor 1. Tapi kadangkala anak sudah besar seperti itu. Padahal anak yang kita bangga-banggakan, yang boleh saja di dunia ini kita banggakan, di akhirat la yanfa'u, tidak akan bermanfaat. Lalu apa yang akan bermanfaat kepada Allah nanti pada hari kiamat? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang membawa hati dalam keadaan salim selamat. Kita lihat Ibnu Katsir, makna as-salim banyak sekali para ulama menyampaikan. Ada yang mengatakan as-salim salimu minas syirki, lepas daripada musyrik. As-salimu minas sak, dari keraguan-raguan. As-salimu minan nifak, lepas daripada kemunafikan. Maradul qalbi, sakit hati. Ujub riya dan lain sebagainya, itu yang hatinya salim.
Jadi kalau kita terlalu berharap kepada orang lain, berharap kepada anak, jangan lupa hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita terlalu berharap kepada orang lain, kadangkala kepada anak yang kita banggakan, siapkan satu ruang di dalam hati kita untuk menyimpan kekecewaan. Karena kalau kita tidak menyimpan ruang di dalam hati untuk dikecewakan oleh makhluk, yakin kita akan kecewanya luar biasa. Tapi kalau kita menyimpan harapan dan menggantungkan segalanya kepada Allah, full 100%, yakin tidak akan menyimpan kekecewaan di dalam hati. Sudah kita ketahui bahwa satu-satunya yang akan bisa menyelamatkan, tak ada satu orang pun yang akan menjamin kita akan selamat, kecuali tadi yang disampaikan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88-89, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang hatinya selamat. Lalu bagaimana tanda-tanda orang yang hatinya salim, selamat? Min alamati salamatil qalbi, awalan taibun wa aidun ilallah. Orang yang selamat hatinya itu adalah selalu tobat, wa'idun, dan kembali kepada Allah, melakukan dosa, istighfar, dan berencana untuk tidak mengulangi lagi. Wa'idun ilallah, kembali kepada Allah, sama sedikit tidak terbesit dalam hatinya kalau ada kesalahan, kalau ada musibah, kalau ada sesuatu yang tidak enak, menyalahkan orang lain, tapi kembalikan kepada Allah. Dosa apa Allah menguji saya seperti ini? Tak sedikit pun curiga kepada orang lain, jadi selalu dikembalikan. Tatkala kita melakukan dosa, astagfirullah ya Rabb, ampuni kami. Itu tanda orang selamat. Berarti sebaliknya, kalau tidak orang selamat, berkali-kali melakukan dosa, boro-boro istighfar. Tatkala terjadi musibah terhadap diri, boro-boro kembali kepada Allah, tapi senantiasa mencari siapa ini biang keroknya, siapa kambing hitamnya, menyalahkan orang lain. Nyeri beteng, wah ieu mah bawa-bawa yeuh, anu nyantet dan lain sebagainya. Yang pertama, yang kedua, khalian wa muhafidun anid damimatil akhlak, bersih dan menjaga daripada akhlak yang jelek. Jadi tanda orang hatinya bersih adalah dia bersih daripada akhlak yang jelek. Bagaimana akhlak seorang yang kaya melihat orang yang kurang mampu, perasaannya bagaimana? Bagaimana seorang anak kepada orang tuanya? Kalau dia beretika, itu tandanya hati sangat selamat. Bagaimana seorang alim kepada yang lain, apalagi sudah berbicara tentang pemahaman yang berbeda. Tidak ada orang alim itu menyalahkan pemahaman orang lain. Tidak pernah dia mengatakan teu aya dina hadisna. Bukan tidak ada dina hadisna, memang kitab kabeh tos kabaca. Saya punya satu kitab namanya kitab Maktabah Samilah, ada ribuan hadis di sana. 10 gebuat tos kabaca kitab-kitab hadis. Maka para ulama mengatakan kalau ada pemahaman yang beda dengan kita, katakan belum saya temukan hadisnya. Karena terbatas kita pemahamannya, terbatas kita kajiannya, maka jangan sampai menyatakan teu aya dina hadisna, siga tos sabara puluh ribu kitab tos kabuka kabeh. Maka lihat alimnya para ulama, bijaksananya para ulama, madahibul arba'ah, pendapatnya beda, tapi karena dia salimul qalbi, hatinya bersih, tidak pernah menyalahkan orang lain. Pendapat yang saya ketahui sesuai hadis anu, sesuai Al-Quran dalam surat anu, begini. Tidak mengatakan dia salah, tapi dia mengatakan oh dia mempunyai pemahaman yang berbeda, mungkin dia punya dasar hukumnya. Itu tanda salimul qalbi. Sekalipun dia adalah seorang alim, tetap dia memberikan kebijaksanaan, membuat tidak menyalahkan orang lain. Kenapa dia menyalahkan? Keterbatasan pemahaman. Kadangkala anak menyalahkan kepada orang tua, ah bapak matunya hayo ngalarang ulin dan lain sebagainya. Padahal orang tua melarang anak itu bukan karena bukan karena benci dan lain sebagainya, bukan karena alasan apapun. Alasan yang utama adalah sayang. Kenapa anak menyalahkan? Ketidaktahuan pemahaman anak kepada orang tua. Begitulah. Jadi semua pun ada etikanya. Bagaimana etika orang yang miskin kepada yang kaya, bagaimana etika dalam beragama, bagaimana etika dengan orang yang berbeda agama. Semuanya akan lurus-lurus saja.
Kuncinya adalah dia akan menjadi bahagia bila hatinya qalbun salim. Kenapa? Karena yang disebut qalbu adalah al-mi'yaru ra'isi, al-asasi. Qalbu itu adalah merupakan dasar barometernya kebahagiaan pihayati dalam pihayati di dunia. Dunia bahagia atau tidak tergantung hatinya. Belum tentu orang kaya yang akan selalu bahagia, malah kadangkala yang biasa-biasa aja tertawanya lepas tanpa beban. Kadangkala yang kaya, aduh mobil can baralik ya kuma, kadang tidak tenang. Kadang belum tentu orang yang makannya di restoran mahal, hotel berbintang bisa lebih bahagia daripada orang yang makan di galengan. Kadangkala di galengan jeung asin jeung peda bisa lebih nikmat. Yang menentukan kebahagiaan seseorang bukan masalah di mana dia makan, dia apa statusnya, kaya atau tidak, pejabat atau bukan, tapi tetap al-mi'yaru huwa qalbun salim. Kuncinya adalah hatinya. Berikutnya, daimur ridho wal qanaah, tanda hati selamat. Hatinya ridho, tos ditakdirkeun ku Allah kieu nya ridho. Qanaah, bulan ini pendapatan cuman 1 juta, biasanya 5 juta. Alhamdulillah, direspon ku istrina. Wiospa, alhamdulillah, kita syukuri. Orang yang banyak tidak bersyukur, korupsi, pinuh, tak suka miskin. Orang yang penghasilan sedikit, alhamdulillah, mudah-mudahan ada rezeki lain, tetap bahagia, nikmat. Qanaah. Bukan berarti qanaah tidak berusaha yang lebih maksimal, tetap berusaha, tapi setelah kita usaha maksimal lalu Allah memberikan dengan minimal menurut pandangan kita, tapi belum tentu menurut Allah. Di antara tanda-tanda orang yang qalbun salim, qalbuhu mu'allakun bil akhir, hatinya selalu terpaut pi akhirateun. Jadi orang yang qalbun salim ya pi akhirateun lain. Kalau orang pemikiran anak itu menghasilkan tidak, pi duiteun lain. Kartos henteu kira-kira mata ngabul dapur atau apa. Kalau berpikirnya itu hanya masalah pi duit ila duit dan di duit, itu berpikirnya itu tanda orang yang hatinya tidak qalbun salim. Ahek naon di lawanan oge lin pi akhirateun. Nah, ini pi akhirateun bukan. Oh, pi akhirateun. Lalu dia mengutamakan itu tanda qalbun salim. Yang terakhir dari sekian banyak tanda-tanda orang yang hatinya selamat adalah dzikrullah, dzikrun wa tatmainnun fi qalbihi. Jadi dikir, senantiasa dikir kepada Allah. Awas, dikir itu bukannya sebatas hitungan banyak, ribu-ribu sampai ngabuda, sampai dikir ngagideg luar biasa. Tapi yang terpenting bukan berarti tidak baik ya memperbanyak dikir sebanyak-banyaknya. Tapi yang terpenting adalah kualitas dikir itu. Subhanallah. Walaupun hanya beberapa tapi masuk ke hati, merasakan kesuciannya Allah. Apalagi dengan banyak, itu luar biasa. Dikir luar biasa. Mentak sok iri upami ningali bapak panu getol dikirna, masya Allah. Kelihatan dari pandangan sepintas juga, terus tenang teh katingalnya adem. Wah, nikmatna luar, baru yang memandang, apalagi yang dikirnya. Makanya salah satu orang yang hatinya qalbun salim adalah dikir, dan dikirnya itu membawa ketenangan. Nyaman karena teh adem. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarona bi ta'ah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawalah, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin rahimakumullah, sedikit menambahkan, setelah kita tadi dalam khutbah pertama mengetahui bagaimana tanda-tandanya orang hatinya salim, selamat, bersih. Lalu bagaimana cara kita mengusahakan supaya hatinya bersih? Yang pertama, ikhlasun niat, sing ikhlas. Sakit teu sakit, sakit ikhlas teu ikhlas, tetep nyeri mendingan ikhlas. Contoh sederhana, kita kena musibah, ridho tidak ridho, tetap saja sudah terjadi kena musibah. Sudah ikhlaskan niat, tetap akan menjadi pahala. Itu akan tanda-tanda orang sebagai salah satu cara supaya hati kita bersih. Yang kedua adalah
ayat tadabbarul Quran. Memang hebat dan pahalanya luar biasa orang yang membaca Al-Quran. Tapi ada yang ruhiyahnya akan lebih hidup, hatinya akan lebih hidup apabila Al-Quran itu ditadaburi, walaupun tidak tahu artinya, baca saja terjemahnya. Itu sedikit akan lebih, itu tentu akan lebih istimewa dan lebih hebat daripada orang yang hanya sebatas membaca Al-Quran tidak dipahami. Berarti membaca Al-Quran itu hebat, ada yang lebih hebat dipahami maknanya walaupun hanya sebatas membaca terjemah. Dan itu salah satu cara untuk menghidupkan hati. Salah satu supaya hati kita salim, supaya bersih adalah baca Al-Quran beserta tadaburi maknanya. Yang ketiga, mujalah satu ahli ilmi, banyak menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu insya Allah kita tidak akan ada terlalu banyak curiga, suudon, iri, dengki dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita selalu bergaul dengan orang-orang ahli ilmu. Setidaknya kita mempunyai banyak pencerahan, menambah wawasan dan pemahaman. Yang terakhir, bahwa untuk menghidupkan hati kita atau supaya qalbun salim adalah tarkul ma'asi, tidak dibohongi dengan kemaksiatan, ibadah hoream, karena kebaikan, malas luar biasa, luar biasa, rizki seret, kemaksiatan itu luar biasa. Makanya salah satu supaya kita hati bersih, jauhi kemaksiatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lana dunubana wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin wa ya arhamar rahimin. Allahumma salimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa akfina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimus shalah. Stawu sufufakum. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله
يؤتي من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.